bagi kami semua Bapa. Ampuni segala dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Semakin sadar bahwa tanpa pertolongan Tuhan kita tidak bisa apa-apa sampai hari ini. Tanpa Tuhan bersertakan, kita mungkin tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ucapkan terima kasihmu kepada Tuhan. Ucapan syukurmu kepada Tuhan. Itu yang membuat Tuhan tersenyum pagi.
dengarkan dari hati kita pribadi lepas pribadi. Mulut bibir kita pagi hari ini. Berterima kasihlah kepada Tuhan. Terus penyertaan Tuhan ada sampai detik hari ini. Karena Dia Immanuel, Allah yang selalu bersertakan. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya.
Inilah pengakuan dari hati kami yang terdalam, Bapa, bahwa Engkau Allah kami yang kami sembah adalah Allah Immanuel, Allah yang terus bersama-sama dengan kami dari waktu itu, saat ini, sampai selama-lamanya, sampai kedatangan Tuhan kembali untuk menjemput kami yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan sebab itu ya Bapa, kami tahu dengan apa Bapa, kami membalas akan setiap cinta kasih Tuhan, akan setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, selain kami belajar untuk terlalu setia mendengarkan firman Tuhan, belajar dengar-dengaran kepada Tuhan, belajar mau melakukan akan setiap firman-Mu. Terima kasih atas kesempatan pada pagi hari ini, Bapak. Kami yang hadir pada saat ini adalah orang-orang yang Kau pilih untuk mau Kau tanamkan kembali dari hati-Mu bahwa ada sesuatu yang Kau mau buat dalam kehidupan kami ke depan di dalam masa-masa Tuhan. Kami harus menyelesaikan tugas Tuhan di muka bumi ini. Engkau Allah yang memberikan kekuatan kepada kami. Pertahanan kami dibutuhkan. Roh kami perlu diperkuat ya Bapak, bersama dengan komunitas yang ada. Tuhan memberkati, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau memberikan kekuatan, yang susah hati Engkau Allah Roh Kudus, Engkau Allah yang menghibur. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom semua, selamat pagi, puji Tuhan. Terima kasih adik-adikku, kakak-kakakku di Deborah Peduli Kasih. Luar biasa karena dengan komunitas yang ada, kita saling menguatkan, tentunya saling menopang, saling memotivasi. Apapun yang terjadi, saya mau sampaikan kepada saudara, apapun yang saudara kerjakan, Immanuel tentunya, Tuhan menyertai. Walaupun banyak tantangan, walaupun banyak masalah silih berganti, masalah yang tidak putus-putus, baru selesai masalah satu, sudah datang masalah lain. Tapi saya percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Immanuel. Amin. Mari sama-sama kita membuka Kejadian 13. Saya minta di sini Kristi untuk boleh membacakan ayat 1 sampai ayat yang Kejadian 21. Kejadian 21 ayat 22. Di sini bercerita dengan judul perikop perjanjian Abraham dengan Abimelek. Ayat mulai dari ayat 22 sampai ayatnya yang ke-34, saya minta Kristi untuk membantu saya. Diwakili oleh suaminya. Oke. Dengan perikop perjanjian Abraham dengan Abimelek. Ayatnya yang ke-22, demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu Abimelek beserta Pikol, panglima tentaranya, berkata kepada Abraham, Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Oleh sebab itu bersumpahlah kepadaku di sini demi Allah, bahwa engkau tidak akan berlaku curang kepadaku, atau kepada anak-anakku, atau kepada cucu cicitku, sesuai dengan persahabatan yang kulakukan kepadamu. Demikianlah harus engkau berlaku kepadaku dan kepada negeri yang kau tinggali sebagai orang asing. Ayat yang 24, lalu kata Abraham, aku bersumpah. Tetapi Abraham menyesali Abimelek tentang sebuah sumur yang telah dirampas oleh hamba-hamba Abimelek. Jawab Abimelek, aku tidak tahu siapa yang melakukan hal itu. Lagi tidak kau beritahukan kepadaku dan sampai hari ini belum pula aku dengar. Lalu Abraham mengambil domba dan lembu dan memberikan semuanya itu kepada Abimelek. Kemudian kedua orang itu mengadakan perjanjian. Tetapi Abraham memisahkan 7 anak domba betina dari domba-domba itu. Lalu kata Abimelek kepada Abraham, untuk apakah 7 anak domba yang kau pisahkan ini? Jawabnya, 7 anak domba ini harus kau terima dari tanganku untuk menjadi tanda bukti bagiku bahwa akulah yang menggali sumur itu. Sebab itu orang menyebutkan tempat itu Beersheba, karena kedua orang itu telah bersumpah di sana. Ayat 32. Setelah mereka mengadakan perjanjian di Beersheba, pulanglah Abimelek beserta Pikol, panglima tentaranya, ke negeri orang Filistin. Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Beersheba dan memanggil di sana nama Tuhan Allah yang kekal. Ayat 34. Dan masih lama Abraham tinggal sebagai orang asing di negeri orang Filistin. Demikian firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara masih tetap semangat. Coba saya lihat wajah-wajah muram, wajah-wajah penuh masalah, pergumulan. Kita senyum dulu yuk. Luar biasa. Hari ini hari yang luar biasa. Bagaimana firman Tuhan akan dinyatakan kepada saya dan saudara. Ini berbicara, terima kasih sudah memberikan saya kesempatan lagi untuk hambanya. Mungkin ini dari pastor juga tentang Immanuel. Allah
menyertai, Tuhan menyertai kita. Di sini kalau mau berbicara tentang perjanjian Abraham dengan Abimelek, kita bisa melihat bahwa ini pernyataan langsung dari raja orang Filistin. Abimelek itu adalah seorang raja Filistin. Dia mengakui bahwa Abraham itu diberkati lebih daripada si Abimelek sang raja. Perhatikan saudara di sini. Kenapa Allah menyertai Abraham yang statusnya sebagai orang biasa di negeri Filistin? Sementara kalau saudara baca di Kejadian, Abimelek itu landlord. Abimelek itu penguasa semua. Dia the king, sang raja. Tapi saat kisahnya di sini, dia mengakui bahwa Abrahamlah orang yang dipilih Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Sedangkan sang raja tidak diberkati. Bagaimana? Kalau kita mau renungkan ini, ternyata status sebagai raja tidak akan menjadi jaminan. Status saudara, jabatan saudara di pelayanan atau dimanapun, kehebatan saudara tidak menjadi jaminan. Saudara, Beersheba itu letaknya sebelah kirinya Gaza, sebelah timur Laut Mati. Sebelah selatan itu ada Yerusalem padang gurun. Saudara tahu, pandangan dari sang raja si Abimelek ini, padang gurun itu mana mungkin sih bisa diberkati? Padang gurun itu kering, saudara. Padang gurun itu gersang. Tapi di tempat yang kering itu, justru Tuhan memberkati Abraham. Saya akan kupas sedikit di sini. Saudara bayangkan, Raja Abimelek aja bisa kalah sama si Abraham ini yang bukan penduduk asli loh, saudara. Abraham ini pendatang. Dia datang. Dan yang saya mau sampaikan, bahwa ternyata tempat tidak menentukan kesuksesan seseorang. Amin. Di padang gurun Tuhan bisa memberkati Abraham. Bayangkan seorang pendatang bisa diberkati. Ini ada kunci-kuncinya. Kenapa Tuhan menyertai Abraham? Kenapa Tuhan Immanuel kepada Abraham? Ada sifat-sifat Abraham yang sebenarnya kita harus bisa contoh, saya dan saudara tentunya. Saya mau katakan, tempat tidak menentukan saudara bisa sukses atau enggak. Hal yang menentukan saudara bisa sukses atau enggak adalah hati saudara. Lihat Abraham, dia pendatang, belum lama datang di Beersheba, tapi Tuhan sudah berkati luar biasa, sehingga Abimelek ini menjadi takut kepada Abraham. Ini ceritanya begini, saya mau simpulkan. Jadi saudara, Abraham ini datang hanya untuk membuat perjanjian damai. Sedangkan Abimelek ini sudah merasa ketakutan, sudah merasa ngeri, jiper duluan. Karena kekuatan Abraham sudah lebih besar daripada Abimelek. Amin. Bayangkan, kekayaan Abraham sudah lebih banyak daripada Abimelek, diceritakan di sini. Abimelek ini sang raja, the land king, bayangkan, the king of the land. Tapi dia merasakan kekhawatiran. Dia merasa khawatir kalau Abraham bisa menginvasi negeri Filistin itu. Padahal Abraham nggak punya niat apa-apa. Udah baper duluan, udah negatif duluan Abimelek. Kenapa? Pendatang kok bisa lebih diberkati daripada orang Filistin itu? Bayangkan, Abimelek ini Filistin. Sedangkan Abraham ini bukan orang Filistin. Tapi dia bisa menguasai tanah itu. Dan Abraham tidak punya niat apa-apa. Amazing, saudara. Banyak saudara lihat kadang-kadang di banyak negara, saudara, penduduk asli kalah diberkati sama pendatang. Amin. Penduduk asli kalah diberkati sama pendatang. Ya, memang kalau ke Amerika, Australia, ya di Amerika, itu pendatang lebih diberkati daripada penduduk asli. Pernah tahu itu, saudara? Pendatang lebih diberkati daripada penduduk asli, saudara. Ada beberapa negara yang penduduk aslinya juga lebih diberkati daripada pendatang. Kebalikannya, ada Israel, itu penduduk aslinya lebih diberkati. Ada Cina, ada Jepang, Korea, mereka lebih diberkati. Yang saya mau tanya, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia pendatang lebih diberkati daripada penduduk aslinya. Benar nggak? Daripada penduduk aslinya, pendatang lebih diberkati. Ini cerita bahwa ternyata ukuran dari diberkati tadi itu bukan berbicara tentang di mana tempat kita. Saudara,
Bayangkan, ini pengakuan langsung dari Raja Abimelek bahwa engkau diberkati dalam segala hal. Abimelek berkata seperti itu. Saya cuma mau bilang, orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, dia akan tahan dengan proses. Dia akan lebih mencintai proses daripada segala sesuatu yang instan, saudara. Dan itu Tuhan akan angkat tinggi-tinggi. Contohnya adalah Abraham. Katakan amin. Kalau engkau pegawai, gajimu akan menjadi lebih tinggi. Kalau engkau pedagang, hasil jualanmu akan berlipat kali ganda. Bayangkan saudara, sudah mau menutup tahun 2021. Bagaimana kita bisa merebut hati Tuhan masuk ke tahun 2022. Promosi-promosi ilahi kita harus dapatkan. Amin. Karena itu janji Tuhan untuk Abraham. Jabatanmu akan naik. Promosi-promosi dari manapun segala penjuru akan datang kepada saudara. Itu janji-janji yang kita lihat. Dan kalau kita baca dari setiap kisah dan cerita di Alkitab, semua menandakan akan janji Tuhan. Janji Tuhan bisa didapatkan asalkan. Semua ada asalkan. Asalkan saudara mau melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Tapi mungkin saudara tanya, tapi saya kok masih begini-begini aja? Ya, mungkin saya saat ini masih belum mendapat pekerjaan. Saya sekarang ini masih belum mendapat jodoh. Saya masih begini aja. Keluarga saya sakit, saya juga belum sembuh. Ya, saudara mungkin bilang semua lagi mengalami krisis. Tapi satu yang saya cuma mau bilang, apa bedanya dengan cerita di Abraham ini? Ini cerita Abraham sedang ada di padang gurun. Artinya dalam keadaan kondisi yang kering, tidak ada apa-apa. Dan saya cuma mau bilang bahwa kita jangan pernah percaya keadaan dan situasi. Amin. Tuhan berdaulat di setiap keadaan itu. Ya, bicara tentang berkat, bicara tentang kekayaan, bukan selalu konotasinya selalu tentang harta. Tapi bicara bagaimana saudara mampu, bisa saudara ada ucapan syukur dengan apa yang ada saat ini. Berkat juga saudara bisa bicara keluarga saudara bisa utuh, tidak terpecah. Suami istri baik-baik saja. Berkat juga bisa bicara tubuh saudara, keturunan saudara bisa sehat, enggak penyakitan, enggak mudah kena sakit penyakit. Banyak hal saudara. Enggak selalu konotasinya dengan harta. Meskipun kisah Abraham ini berbicara tentang harta, keturunan, kesehatannya, semua Tuhan berkati sampai panjang umur. Mau seperti Abraham saudara. Kenapa Abraham bisa lebih diberkati? Kalau saya baca-baca dari Kejadian 12, Kejadian 13, ternyata ada banyak hal dari pribadi Abraham, bagaimana dia bisa melakukan imannya kepada Tuhan. Abraham beriman dalam segala hal. Saudara, di Kejadian 12 dikatakan di sini. Kejadian 12. Bayangkan saudara. Ini plan Tuhan kepada saya dan saudara yang saya akan bacakan di sini. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ini kata Tuhan kepada Abraham. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Artinya semua setelah kita diberkati, kita harus memberkati lagi. Ini adalah plan Tuhan. Ini adalah rancangan Tuhan untuk saya dan saudara. Amin. Artinya, kalau Anda termasyhur, Anda tidak akan mengejar berkat. Berkat yang datang dalam hidup saudara. Amin. Kalau saya mau doakan, tutup tahun ini akan semua mendapatkan perlimpahan. Berlimpah-melimpah meskipun di tanah yang gersang. Nggak peduli COVID, nggak peduli apapun istilahnya, Omikron yang baru. Saudara bisa tetap diberkati. Ini cerita banyak sekali di Alkitab. Salah satunya yang saya bisa ambil contoh ini di Abraham, saudara. Katakan saudara, diberkati. Saya dan saudara diberkati. Karena itu adalah janji Tuhan untuk Patricia. Karena itu adalah janji Tuhan untuk Santi. Janji Tuhan untuk Alherito. Janji Tuhan untuk kita semua. Saya cuma mau bilang saudara tidak kejar berkat. Tidak kejar jabatan. Tidak kejar pekerjaan. Tapi berkat yang ngejar saudara. Amin. Jabatan yang mengejar saudara. Pekerjaan yang mengejar saudara. Amin. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan saudara. Dan saudara tahu, ini terjadi dimulai dari Beersheba. Beersheba yang katanya padang gurun, ceritanya begitu. Disitulah Ishak lahir. Di situ juga Hagar diusir dengan Ismail.
di Beersheba. Semua di tanah yang kering, saudara. Abraham diberkati, kian kaya, bertambah kaya, sehingga menjadi sangat kaya di padang gurun. Di tengah-tengah corona, COVID-19, Omikron datang, apapun PPKM level itu tidak menjadi alasan. Pendatang itu loh, rakyat biasa. Sementara the king tidak mendapatkan itu. Tidak diberkati seperti Abraham. Kata kunci di sini adalah ternyata hati dan hidup saya dan saudara. Siapa bilang kita nggak ada pekerjaan terus-terusan? Siapa bilang kita orang Kristen tidak bisa menjadi diberkati, tidak bisa menjadi kaya? Orang akan menjadi kaya, semakin kaya, bertambah-tambah kaya. Ini kok tulisannya begitu. Jadi kita harus tangkap. Tapi saya masih belum, berarti ada yang salah dalam hidup saya dan saudara. Ya. Bayangkan Raja Abimelek itu partnernya banyak, penguasa-penguasa di situ orang-orangnya Abimelek. Tapi kenapa Abraham yang diberkati di situ? Tulisnya loh. Sampai-sampai Abimelek ngaku dan jiper dia sama Abraham. Dia bilang, berkat lu luar biasa. Ya kan? Akhirnya Abimelek menjadi iri. Ada 3 janji Tuhan kepada Abraham. Berbicara soal berkat. Yang pertama, aku akan jadikan engkau besar. Aku akan jadikan Patrisia besar. Aku akan berkati, kata Tuhan. Tuhan akan berkati Patrisia. Tuhan akan membuat namamu masyhur. Aku akan membuat namamu masyhur, Patrisia. Supaya apa? Supaya saya dan saudara menjadi berkat lagi. Amin. Alkitab tulis, there is no vision, people perish. Kalau tidak ada visi, binasalah rakyat. Penting sekali saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan memiliki visi dari Tuhan. Katakan amin. Ada yang tanya, saya kok susah punya visi? Mau jawaban jujur atau nggak jujur? Ya, kenapa saya nggak punya visi? Saya cuma mau bilang secara jujur bahwa hatimu belum bersih. Visi Tuhan susah percaya. Bagaimana saudara bisa dapat visi dari Tuhan? Karena hati kita belum bersih. Saudara masih kepahitan sama orang. Saudara masih jadi pembangkang. Hati saudara kasar, nggak bisa lembut sama orang. Saudara masih suka ngelawan. Ya, saudara masih suka nyindir, suka nyinyir sama orang. Saudara masih ingat-ingat yang dulu-dulu sama orang yang nyakitin saudara. Belum dilepaskan. Hello, saudara masih suka adu pendapat sama orang. Masih merasa diri selalu paling benar. Ya, mau diberkati, mau keluarga turunanmu diberkati, punya kekayaan berlimpah, punya keluarga utuh, keluarga yang sehat, mau punya tubuh sehat, bersihkan hatimu. Amin. Enggak ada waktu lagi loh, udah tahun 2021 kita mau kotor-kotorin hati dengan yang enggak jelas. Hindari orang-orang toksik, jangan kita terjebak di dalamnya. Amin. Visi yang besar itu kudus. Visi itu tidak bisa datang sama orang yang punya hati enggak bersih, yang bawaannya kepahitan sama orang, ceritain orang padahal udah cerita 30 tahun yang lalu, masih diingat-ingat. Saudara bukan ada masalah di situ. Saudara sedang terbelenggu. Saudara perlu dibebaskan. Makanya hati-hati. Mau punya hati bersih, selalu suami saya bilang, ayo hati bersih. Semua tahu di sini kalau yang kenal suami saya. Jangan kotor-kotori dengan yang enggak penting. Saya proses, saudara. Dia bilang dia tahu. Dia selalu bilang kamu pasti bisa punya hati bersih. Asal terlibat doa setiap saat. Jangan pikir kamu sudah bisa Alkitab, baca Alkitab, tapi kamu tidak ada doa. Kamu tetap hati kamu tidak akan menjadi bersih. Ya, Tuhan tahu kita nggak mampu, makanya Tuhan ingin kita hidup dipimpin Roh. Dan dipimpin Roh hanya bisa didapat kalau kita banyak berdoa. Bangun komunikasi dengan Tuhan. Baca Alkitab dan bertobat sungguh-sungguh. Action, saudara. Setiap hari sampai saat ini saya harus bertobat karena saya tahu tiap hari saya berbuat dosa. Nggak sadar saya dan saudara bisa berbuat apa aja yang jahat. Makanya di gereja kami selalu kalau awalnya di doa Daniel prayer meeting, kami selalu diawali dengan repentance prayer. Doa pertobatan atas sepanjang hari kita lakukan. Baru nanti judul-judulnya mengikuti. Ayo saudara baca ayat terakhir di sini. Mazmur 73 ayat 1. Ini tentang Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Mazmur 73 ayat 1. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Saudara mau pelayanan sebesar apapun, sebanyak apapun, sekeren apapun, se-awesome apapun, punya panggung, ya saudara punya titel dan segala macamnya. Kalau saudara tidak ada ini, tidak ada ketulusan, tidak bersih hati saudara, saya yakin saudara akan cepat jatuh. Saya yakin saudara akan cepat terpleset. Saya temukan Abraham itu ternyata
bersih hatinya. Ada 5 sifat yang kelihatan sekali perbedaannya antara Abraham dan Abimelek. Di sini saya catat saudara, ketika kita mau bersih, ketika hati kita mau bersih, kita mengakui kepada Tuhan, bertobat sungguh-sungguh, Tuhan akan sucikan dan Dia akan berikan visi. Amin. Ayo, saya encourage saudara, jangan lama-lama dengan hati dan sifat yang nggak bersih. Kita saling mengingatkan di komunitas ini, karena kita tahu kita ini orang yang penuh dengan dosa, yang selalu dapat melakukan kejahatan, kesalahan. Makanya kita perlu pertahanan roh. Untuk apa? Untuk kekuatan kita. Ya, saya berusaha buang setiap hati kalau udah mulai dikotori dengan omongan-omongan orang, bacaan-bacaan Instagram, komen-komen orang. Sekarang bukan mulut lagi yang jahat saudara, tapi jempol saudara itu bisa jadi jahat loh. Kita perlu hubungan dengan Tuhan melalui doa. Supaya apa? Supaya saya dan saudara mampu membuang setiap hati yang kotor itu. Seperti apa hati yang tidak bersih? Ada sama Abimelek. Saudara, setelah kita mendapatkan visi, apa yang harus kita lakukan? Saudara harus perjuangkan. Banyak orang berjuang, bekerja, tapi kenapa tidak diberkati? Waktu saudara berjuang, waktu saudara bekerja, lakukan itu dengan hati yang tulus. Amin. Maka visi akan menjadi kenyataan. Beda loh saudara, antara menerima visi dengan visi yang menjadi kenyataan. Sudah mau tahun 2022, apa visi saudara? Kalau saya udah tulis dan tempel di komputer saya. Supaya apa? Ketika saya udah mulai belok-belok, saya akan di komputer, saya akan baca, dan lihat visi itu akan jadi terarah lagi. Amin. Itulah gunanya visi. Kalau gereja udah mulai belok-belok, diingatkan lagi akan visi itu. Makanya visi ditempel besar-besar di gereja. Untuk saudara bisa dapatkan visi. Tuhan hanya minta hati kita bersih. Tuhan tidak mungkin percayakan satu rancangan yang besar, satu visi kalau hati kita masih dipenuhi dengan kekotoran, hal-hal yang tidak baik, banyak luka, banyak kebencian, toksik saudara, ya, banyak komplain. Saudara, mari sama-sama. Saya encourage supaya kita sama-sama, saya dan saudara, banyak anak-anak Tuhan saudara, bisa mendapatkan visi, tapi kenapa bisa nggak terwujud? Karena tidak tulus. Ada 5 sifat di sini yang saya tulis. Abraham adalah orang yang tulus saudara. Abraham itu tulus melakukan segala sesuatu. Nggak ada motivasi apapun, apalagi selalu bicara tentang uang. Tidak ada. Tulus kalau udah maafin orang. Itu ada di Abraham. Yang kedua, dia adalah orang yang jujur. Abraham ini jujur. Dia di dalam dirinya, di dalam pergaulannya, dalam pekerjaannya. Dia jujur. Yang saya lihat dari Abraham. Abraham itu adalah orang yang rajin. Saudara, orang beriman itu anti malas. Orang beriman itu enggak malas. Kalau orang ngaku beriman tapi malas, itu bukan iman. Saudara enggak boleh kehilangan salah satunya. Kalaupun saudara rajin pelayanan, rajin tengking-tengking orang, whatever lah itu, kalau saudara kehilangan salah satunya, hidup saudara tidak seperti Abraham. Jangan keadaan jadi alasan. Pandemi, krisis, nilai tukar rupiahnya, enggak ada mobil. Hello, lakukan apa yang ada di tangan kita. Kelola itu. Kamu adanya apa? Pakai itu. Kamu sekarang lagi berhadapkan sama apa? Pakai itu. Konsentrasi dengan itu. Adanya nggak punya motor, ya nggak ada motor, jalan kaki juga jadi, gitu. Ya, kecuali nggak ada kaki, beda lagi ceritanya. Kenapa saya bilang begitu? Karena Beersheba ini padang gurun. Bisa kok diberkati, ada buktinya. Jangan terkendala menjadi alasan nggak ada fasilitas dan segala macam. Selama saudara masih ada tubuh saudara, lakukan itu yang terbaik. Kita baru sampai di Omicron, yang waktu itu saya berapa kali bilang, setiap bulan varian baru dari WHO itu akan muncul sampai tahun 2023. Dan itu terus setiap bulan jenis-jenisnya berganti-ganti namanya. Kalau mau kayak begitu, masa mau nunggu sampai 2023? Ya, akhirnya jadi malas bergerak, malas jualan, malas belajar gitu loh. Sampai kapan? Sampai 2002 tahun lagi nggak mungkin. Yang saya lihat selanjutnya, Abraham itu enggak menyerah. Dia itu tidak mudah menyerah, saudara. Dia menggali sumur, dirampas. Dia gali lagi di tempat lain, dirampas lagi. Digali lagi, dirampas lagi. Orang beriman enggak menyerah. Biarpun dirampas orang, dia gali lagi. Dirampas orang, digali lagi. Amin. Ada banyak orang udah rajin, udah tulus, udah jujur, tapi ketika ada masalah dia menyerah. Dia mundur. Saya cuma mau bilang, orang beriman itu tidak mudah menyerah. Rintangan apapun, tetap maju. Kadang nyanyi kan, maju tak gentar gitu kan.
tak gentar gitu. Nyanyinya seperti itu. Kalau kita nyanyinya bagaimana? Nggak jadi, mundur atau balik lagi. Saudara, siapa yang nipu saya dan saudara sampai kita bisa menjadi menyerah? Karena begitu masalah banyak, nggak ada uang. Punya uang bocor terus dimakan wewe gombel. Gaji numpang lewat. Saya lihat orang-orang yang bertubi-tubi datang masalah, maka membuat orang itu akan menjadi besar. Pelayanan yang terus-menerus diterpa masalah akan menjadi pelayanan yang berdampak semakin luas. Tidak mudah menyerah. Dan yang kelima yang saya lihat di sini, Abraham mau jadi berkat buat orang lain. Amin. Tuhan bilang apa? Aku akan memberkati engkau. Aku akan membuat engkau jadi besar. Dan aku akan membuat namamu masyhur. Dan olehmu semua kaum di muka bumi mendapat berkat. Supaya apa? Supaya saya dan saudara jadi berkat. Amin. Yang kelima ini susah sekali. Kalau kita udah dapat berkat ya buat kita sendiri, ya kan? Nah, ini yang Tuhan mau, yang kelima, mau jadi berkat buat orang lain. Naif sekali kalau saudara mau diberkati tapi hanya memberkati dirimu sendiri. Lupa bahwa Tuhan merancang saya dan saudara diberkati supaya kita bisa jadi berkat buat orang lain. Amin. Karena itu sebelum saudara diberkati, miliki semangat mau jadi berkat bagi orang lain. Katakan amin. Bukti Abraham menjadi berkat adalah Abimelek dia datang. Abraham tetap memberkati. Abimelek dia datang. Abraham tetap mengampuni. Saya lihat jujur. Rajin, tulus, nggak menyerah. Ada pada banyak orang. Tapi belum tentu dia bisa diberkati. Kenapa? Karena dia belum ada yang kelima. Dia belum bisa memberkati. Karena dia belum bisa mau menjadi berkat buat orang lain. Kita ini dipercaya Tuhan diberkati, artinya kita harus menjadi saluran. Jadi di sini kan sudah dikatakan bahwa kekayaan kita harus sampaikan. Apa berkat yang kita terima? Untuk bagi banyak orang. Artinya bukannya untuk memperkaya diri. Beda dengan orang-orang dunia. Dia akan semakin tamak, dia akan menjaga hartanya. Sudah punya rumah 1, mau 2, mau 3, mau 4. Sudah punya mobil 1, mau 2, mau 3, mau 4. Beda dengan anak-anak Tuhan. Dan sebab itu saudara, kita nggak mau seperti Abimelek. Kalau saya lihat 5 sifat dari Abimelek di sini. Abimelek ini orang yang sangat jahat. Dia ini orang yang iri hati, dengki saudara. Iri hati melihat Abraham diberkati. Dia rampas sumurnya. Kejadian 21 di sini dikatakan. Kejadian 21 ayat 25. Tetapi Abraham menyesali Abimelek tentang sebuah sumur yang telah dirampas oleh hamba-hamba Abimelek, saudara. Bayangkan saudara. Nggak mungkin hamba-hamba bisa ngerampas kalau nggak diperintah sama si Raja Abimelek. Rampas tuh sumur biar dia sulit hidupnya nggak ada air. Supaya ternak pada mati semua. Tapi Abimelek kaget, kok semakin ditekan, semakin dihambat, kok si Abraham kagak ngebales ya, malah makin diberkati. Bayangkan, saya ada gembala di sini, dimasukkan penjara saudara, dengan orang-orang yang dia sering bantu di sini, bayangkan. Tapi akhirnya kemuliaan Tuhan nyata. Bayangkan kebalik akhirnya perempuan-perempuan yang memasuki gembala kami di Korea, gantian dia yang masuk penjara. Ini pekerjaan Tuhan namanya. Sedangkan dia keluar. Artinya bagaimana? Ternyata ada proses di sini. Ini yang saya mau bilang. Saudara, kita menutup tahun 2021 ya, sifat-sifat yang jelek, yang kayak gitu sama-sama yuk kita rubah. Kalau tanpa doa kita nggak mungkin bisa. Harus penuh anugerah Tuhan. Yang ketiga saya lihat di sini sifat Abimelek adalah dia pembohong. Dia ini tukang bokis, saudara, si Abimelek. Kerjaannya berbohong. Bayangkan, saudara. Kejadian 21 ayat 26. Jawab Abimelek, aku tidak tahu siapa yang melakukan hal itu. Lagi tidak kau beritahukan kepadaku, dan sampai hari ini belum pernah ku dengar. Katanya begitu, saudara. Saya mau katakan, ini bohongnya parah. Dia bilang, dia yang nyuruh, dia bilang nggak tahu. Gimana ini? Ini parah bohongnya gitu. Sampai hari ini belum pernah ku dengar di si Abimelek ngomong gitu. Saya mau katakan, jangan remehkan kebohongan. Saudara biasa bohong, nanti bisa keterusan. Belajar yuk bilangnya, sorry nggak bisa pelayanan, soalnya ada kerjaan. Padahal
lagi tidur. Kadang-kadang kita hal-hal yang kecil seperti itu kita nggak bisa, kita anggap remeh ya. Belajar kita untuk iya enggak. Itu buang-buang kecil. Saya juga sering begitu ya kan. Kalau saya tidak dipenuhi, saya tidak bertemu dengan Tuhan secara langsung, mungkin kehidupan saya masih di seperti itu. Hal-hal yang kecil, itu buang-buang kecil. Hitung sehari berapa kali kita bohong. Dari bangun pagi. Hitung. Dari bangun pagi sampai malam. Ratusan kita bisa berbohong, kita manusia biasa. Artinya, entar ya 5 menit lagi saya masih mau tidur. 5 menit kita nggak bisa bangun, kita masih tidur. Artinya ada integritas yang kita belum bisa pegang. Wajar, normal, humanis, saudara. Makanya kita perlu Tuhan. Saudara, jangan janji daripada ujungnya bohong. Amin. Alkitab bilang dengan perkataan engkau dibenarkan, dengan perkataan juga engkau dihukum. Jadi jangan remehin kayak begitu. Ada orang yang saya kenal, orang yang suka janji, orang yang suka ngebohong, akhirnya matinya tersiksa kena penyakit Alzheimer. Udah komplikasi. Akhirnya apa, saudara? Lihat ayatnya di 26. Aku tidak tahu siapa yang melakukan hal itu, lagi tidak kau beritahukan kepadaku. Sampai hari ini pun belum kedengar. Ya, itu bohong kuadrat namanya. Saudara kayak gitu, saya yakin enggak ada yang ngaku maksudnya. Bercanda. Kita sama-sama belajar. Makanya Abimelek tidak diberkati walaupun jabatannya raja. Walaupun penduduk asli bukan pendatang. Saudara mulai usaha itu artinya saudara pendatang baru. Kalau saudara dan saya hatinya bersih, saya yakin kita dapat diberkati. Yang terakhir saya lihat di sini adalah Abimelek ini orang yang negative thinking. Ya kalau mau lihat di Kejadian 21 ayat 23. Bersumpahlah kepadaku di sini demi Allah bahwa engkau tidak akan berlaku curang kepadaku. Dia udah negatif duluan. Abraham, lu sumpah sama gue kalau gue tuh nggak akan berlaku curang. Kalau gue tuh nggak berlaku curang gitu loh. Jadi seolah-olah dia menuduh si Abraham ini mau nyurangin dia. Padahal nggak ada apa-apa begitu. Otaknya aja yang kotor. Oleh sebab itu bersumpahlah kepadaku di sini demi Allah bahwa engkau tidak akan berlaku curang kepadaku, kepada anak-anakku, kepada cucu cicitku. Negatif, saudara. Otaknya kotor. Itu yang curang siapa? Yang curang orang dia sendiri gitu. Yang negatif sama orang siapa? Dia yang negatif sama orang yang tulus dan jujur malah lempar bodi. Dia anggap semua orang itu curang. Dia anggap semua orang itu jahat. Jadi saya berani katakan dari mana lahirnya negative thinking? Dari cara pola hidup kita. Kita jahat, akhirnya kita anggap orang lain jahat. Kita tukang tipu, makanya kita anggap orang lain tukang tipu. Ya, kita mungkin tukang selingkuh, makanya kita anggap orang lain tukang selingkuh. Karena Abimelek curang, makanya dia anggap orang lain curang. Abraham nggak ngapa-ngapain kok. Abimelek takut sendiri, parno sendiri. Makanya saudara, kalau kita ngomongin jahat tentang orang, jangan-jangan hati kita juga begitu. Saking takutnya Abimelek, bukannya minta maaf, malah dia ubah bahasanya kayak gitu. Coba kalau dia bilang, Abraham maaf ya, saya udah salah, saya udah berlaku jahat. Kan selesai masalahnya. Tapi nggak ada kerendahan hati. Maaf ya, saya salah, saya udah buat jahat, saya rampas umurmu. Gitu. Rakyatku udah jolimi kamu, maaf ya. Gitu. Selesai. Tapi kenyataannya tidak. Ini kesombongan. Abraham bilang, kamu mau ikatan perjanjian dengan aku? Kalau konteks di Timur Tengah, ikatan perjanjian itu harus sama-sama membawa upeti. Abraham buat upeti itu kasih lembu, si Abimelek mau? Abimelek nggak mau. Mestinya ada kesepakatan dua-duanya berujung damai. Tapi si Abimelek nggak mau, makanya nggak diberkati. Kalau saya lihat yang terakhir, Abimelek ini orang yang malas. Abimelek nggak mau gali sumur sendiri, maunya sumur orang lain. Dia malas. Dia nggak mau merintis, kekayaan orang direbut. Dia malas. Saya tutup, saudara. Kadang-kadang kita harus lihat perjalanan hidup kita, hidup saya dan saudara. Pasti ada perjalanan kita yang ditolong Tuhan. Amin, yang disertai Tuhan. Di saat saudara sudah bertobat. Bedakan saudara waktu saudara masih drugs, atau waktu masih selingkuh, atau masih dugem, dengan yang sudah tidak. Di situ ada cerita. Ada penyertaan Tuhan. Mau disertai Tuhan, mau Immanuel dan diangkat menjadi lebih tinggi, miliki hidup seperti Abraham. Mengawali tahun 2022 ini kita jangan jadi orang-orang yang hanya diberkati Tuhan, tapi Tuhan inginkan kita untuk diangkat Tuhan lebih tinggi lagi. Jangan sama dengan tahun ini. Jangan sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Harus ada transformasi, harus ada perubahan, harus ada next level. Amin. Asalkan hati saya dan saudara benar di hadapan Tuhan, kita akan bisa diberkati dan diangkat Tuhan lebih tinggi. Dulu saudara mungkin pernah dimaki orang, dianggap remeh sama orang, malah nggak dianggap sama sekali. Tapi Tuhan akan membalikan itu, asal hidup saya dan saudara
benar. Suatu saat kehormatan itu akan dikembalikan Tuhan kepada saya dan saudara. Orang-orang banyak yang akan mencari engkau. Mereka akan datang meminta nasihat kepada engkau. Mereka akan datang minta tolong kepadamu. Belajar yuk kayak Abraham. Orangnya rajin, orangnya tulus, nggak mudah menyerah, dan mau jadi berkat bagi orang lain. Amin. Semoga tahun 2020 ini hidup kita nggak kayak 22 ya, masuk ke bulan depannya tinggal berapa minggu lagi udah 2022. Hidup kita nggak kayak Abimelek, selalu jahat, iri hati, dengki, pembohong, negatif thinking mulu ya kan, males. Itu semua bisa diputuskan. Mari sama-sama kita membangun kapasitas diri kita saling menopang karena kita nggak mampu sendiri. Kita perlu orang lain untuk menopang kita. Mari sama-sama nyanyi. kami Tuhan. Kami boleh bertahan sampai saat ini. Semua karena anugerah Tuhan. Kami boleh ada sampai saat ini. Semua karena anugerah Tuhan. Tahu harapan kami di dalam kesesakan kami. Kami tahu tidak mudah di dalam kami menjalani hidup-hidup kami. Tapi kami mau belajar seperti Abraham Bapa. Kami mempunyai hati yang baik. Kami mempunyai hati yang tulus. Tidak mau membalas. Kami mau memberkati. Bahwa kami tahu kami tidak sanggup. Kami tahu tidak mampu di saat orang menyakiti kami. Di saat orang sudah mulai menghakimi. Di saat orang memfitnah. Di saat kami tidak mempunyai apa-apa, orang meninggalkan kami. Tapi kami punya pengharapan kami. Engkau adalah Allah yang memberikan pengharapan di dalam kesusahan. Karena Engkau Allah Immanuel. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai kami.
menyertai saya dan saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak Tuhan. Kami yang hadir pada saat ini, kami yakin kami dilawat oleh kuasa Roh Kudus. Biar kami mau melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Bantu kami. Kami tahu kami tidak mampu. Dan sebab itu kami butuh Tuhan. Kami butuh people. Kami butuh orang-orang lain untuk saling mengingatkan kami, untuk saling menguatkan kami, untuk saling membimbing kami, sehingga kami tetap di dalam penyertaan Tuhan. Karena kami mau seperti Abraham yang selalu disertai Tuhan di sepanjang hidupnya, dan janji-janjinya turun. Berkat atas Abraham, Ishak dan Yakub akan turun atas di masa kami, di generasi kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Thank you Echa, luar biasa ya. Dunia perlu bukti, saudara kekasih. Bukan hanya sekedar janji. Generasi sekarang orang udah nggak dengar khotbah kita. Generasi sekarang mereka ngelihat kehidupan kita. Karena dunia udah perlu bukti. Di Amerika 80% orang percaya sudah tidak ke gereja. Karena kepahitan dengan gereja. Ya, apa yang diomongkan, apa yang diceritakan tidak dilakukan. Nah, saudara kekasih, Tuhan merubah kita kutuk menjadi berkat. Kutuk menjadi berkat. Ya, berkat itu bukan banyak uang, tapi dengan berkat segala macam. Nah, satu poin aja tadi Echa berbicara, without vision people are perish. Ya, tanpa visi kita binasa. 2 tahun yang lalu, saya ini punya grup hamba Tuhan, 3 grup. Satu grup sekitar 200 hamba Tuhan, pendeta besar semua. Saya tulis begini, hari-hari ini ada beberapa pendeta mati di mimbar. Saya bilang, ya, satu, mereka berkenan di hadapan Tuhan sampai matinya juga di mimbar. Kita pernah dengar orang-orang tua kita udah tua khotbah di mimbar mati. Berkenan di hadapan Tuhan sehingga matinya juga di mimbar. John Sung matinya di mimbar. Yang kedua, ditabok sama Tuhan karena nggak benar. Wah, marah pendeta-pendeta semua. Katanya Pak Toniko sadis amat katanya. Lantas dia bilang dapat dapat wangsit dari mana? Bukan pewahyuan. Itu pendeta semua. Saya bilang kita bicara firman Tuhan. Ya, Ananias dan Safira orang saleh. Ananias dan Safira itu orang saleh, bukan penjahat. Dia berbohong di hadapan Rasul. Ya, pertama Ananias mati, aku jual seluruh hartaku. Padahal hanya sebagian. Enggak ada orang yang dirugikan. Ya, dia hanya hiperbola aja. Aku jual seluruh tanahku. Mati. Lantas datang Safira. Sama juga, mati juga. Artinya apa? Di zaman kisah para rasul itu bukan hanya hadirat Allah. Shekinah, glory, kemuliaan Allah. Pada saat kita dijamah hadirat Allah, hati kita hancur. Orang akan bertobat karena hadirat Allah. Orang sembuh karena hadirat Allah. Orang dipulihkan karena hadirat Allah. Tetapi di atas hadirat Allah itu adalah kemuliaan Allah. Namanya Shekinah glory. Orang tidak kudus, pegang tabut Allah, mati. Makanya jangan main-main. Di akhir zaman Tuhan akan memulihkan gerejanya seperti gereja mula-mula. Di kisah para rasul. Ya, bayangan Petrus menyembuhkan, luar biasa. Tuhan ada di surga, Tuhan Yesus sampai memulihkan segala sesuatu. Makanya sekarang ini ya jangan main-main lagi. Ya, sekarang sudah mulai dibukakan. Beberapa bulan, setahun yang lalu, ada perempuan nelpon kami. Kami ditiduri oleh ketua sinode, mengerikan. Mengerikan, semua sudah dibukakan. Bukan masalah YouTuber, bukan masalah medsos. Sudah tertulis 2000 tahun yang lalu. Sebelum Tuhan memulihkan, dibukakan. Semua topeng dibukakan. Ya, kita pun tidak sempurna. Yuk kita benar-benar tobat sebelum Tuhan telanjangi kita semua. Oleh karena itu dengan pandemik, dengan pemulihan, dengan goncangan sedang dimurnikan. Ya, pilihan saudara dan saya. Saudara mau di akhir zaman yang jahat semakin jahat, kita lihat semua. Yang baik semakin baik, yang kudus semakin kudus. Pilihan kita mau di mana? Roh Kudus siap menanti saudara. Bagaimana respon saudara? Jadi saudara kekasih, semuanya sudah tertulis. Tanpa visi kita binasa. Satu persatu pendeta-pendeta yang
yang buang muka dari saya, yang mengecam saya. Ini istriku ada di sebelah. Satu-satu minta maaf. Karena apa? Visinya jelas, bukan saya sombong. Kita harus tahu, jangan main-main lagi. Penghakiman dimulai dari rumah Allah, kebuka semua. Yang berzina, yang korupsi, yang suka minta-minta duit. Sudah kasih. Terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Nah, semua jadi terima kasih Pastor Echa. Ya, semuanya dari hati. Jagalah hatimu akan terpancar. Apa yang keluar itu kelihatan. Ya, kita mau khotbah apa? Orang kepahitan masih kelihatan dari khotbahnya. Ya, dari kedagangannya. Yuk, saya pun tidak merasa lebih baik daripada saudara. Yuk sama-sama bertobat. Ya, kata Echa, repented every day. Dan kita akan melihat kemuliaan Allah. Terima kasih. Saya persilahkan yang yang bertugas untuk melakukan doanya. Silakan. Terima kasih. Haleluya. 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 Immanuel. 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 Seperti Bapa yang bertahta di kerajaan surga. Selamat pagi. Selamat pagi. Segala puji dan puja kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa. Segala rasa bersyukur yang luar biasa atas kasih sayang karena Engkau Bapa yang maha baik, luar biasa, sangat baik. Pagi ini Kau bangkitkan kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Kau persatukan kami di dalam doa pagi ini, berkumpul di Serambi Salomo Reborn, bersama orang tua rohani kami, bersama para hamba Tuhan, bersama para orang tua, bersama anak-anak, adik, kakak kami yang tercinta, yang sudah hadir, yang belum hadir, dan pasti akan hadir. Bapak, hamba dimohon untuk membawakan doa syafaat. Hamba tahu sebelum kami berdoa syafaat, Engkau sudah tahu apa yang akan kami minta. Tapi izinkanlah kami berdoa sesuai yang Kau hendaki, gerakanlah hati. Ya Roh Allah Roh Kudus, doa kami untuk Patricia yang telah membawakan firman yang luar biasa, Bapa, di mana Kau telah nyatakan kehendak-Mu di kami, anak-anak-Mu. Jadilah anak-anak yang setia, taat, beriman, dan bertobat. Jadikanlah kami seperti Abraham, Bapa. Amin. Ini ingin memasuki 2022 yang akan datang dengan kehidupan yang sudah berubah. Seperti yang kata tadi, ubahlah. Jadilah berbagi di mana kami berada. Dekati Echa berserta suami dan anak-anak berkopak yang luar biasa, Bapak. Firman dia sampaikan senantiasa dengan di hadirat-Mu. Dan juga merupakan nasihat bagi kami. Firman-Mu adalah layak kami yang sendiri, ya Bapak. Juga kami berdoa bagi Bapak Rohani dan Ibu kami, Pak Doni dan Bu Yaya, yang tak henti-hentinya Bapak melayani Engkau di dalam keadaan lelah, di dalam keadaan sakit, di dalam keadaan sedih, yang tetap dan tetap setia melayani Engkau. Berilah mereka kekuatan kesehatan yang sempurna, Bapak. Tetap melayani, tetap menjadi orang tua bagi kami semua. Serambi Salomo Reborn, visi dan misinya Engkau dampingi dia di Serambi Medical Center, Serambi Salomo, apapun yang dibutuhkan, Bapak, itu adalah pelayanan untuk menyelamatkan anak bangsa, menyelamatkan bangsa di dunia, menyelamatkan domba-domba. Ya, rindu, kami rindu, Bapak. Kami rindu kehadiran. Jadi juga hamba semua hamba Tuhan yang hadir di pagi ini. Ada Pak Arito, ada Pak Jona, ada Bu Agustin, semua
yang hadir pagi ini, Bu Ica, Bapak setia melayani Engkau setiap harinya, dan di dalam hidup kita juga para orang tua, Om Lin, Pak John, ada Mama Day, ada Papa Bambang, Mama Bambi, ada lagi Bu Emi, semua mungkin semua yang telah berumur tidak bisa bahasa sebutkan satu-satu, sama yakin semua orang tua daripada anak-anak yang hadir adalah juga orang tua serabi salam berbuat. Berilah kami kekuatan, berilah kami kesempatan Bapa untuk melayani Engkau di sisa umur kami. Boleh kami masih menjadi panutan, teladan bagi anak-anak kami dan orang di sekitar kami. Kami berdoa juga bukan mereka semua yang melayani setiap saat. Raji Mai, Kristi, Ika, siapa lagi semua nih, Dea, Lani, Fani, semua Bapak, Aris, yang senantiasa setia, juga Andre, Andrew, Gunawan, semua Bapak, Aju, yang siap melayani Engkau. Berilah mereka lebih dan lebih lagi melayani Engkau dengan segenap jiwa dan raga mereka, Bapak. Untuk anak-anakku, jangan pernah putus asa, yakin dan percaya. Immanuel. Untuk keluarga Pak Helmi, Bujirin, anak tetap semangat, yakin dan percaya. Tuhan sertamu. Untuk cucuku Kimberly sudah sembuh. Semoga Kimberly cepat sembuh dan pulang ya, berkumpul dengan Papa dan Mama dan Oma. Juga untuk media. Jangan putus asa media, tetap berdoa dan berdoa yakin dengan iman. Katakan, Yesus, aku sembuh. Untuk ibunda dari Bu Magdalena, kami besertamu juga. Kami mendoakan supaya ibunda cepat sembuh, diangkat semua penyakit dari ujung kepala hingga ujung kaki. Tak lupa juga kami berdoa, Tuhan maafkan bila ada kesalahan untuk anak kami, Baby. Baby ada di Amerika. Kami yakin Baby sembuh. Semua alat apapun yang akan terpasang di tubuhnya akan kau lepas, Bapak. Baby akan bangkit. Dia akan berjalan dengan iman yang kuat. Kau sertai juga orang tuanya, kedua orang tuanya, adiknya, dan juga cicinya, Bapak. Untuk tetap bersatu, yakin dan percaya bahwa iman. Ya Bapak, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Selamatkanlah bangsa dan negara kami. Berikanlah kami pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Kami yakin dan percaya Indonesia terselamatkan karena darah anak domba Allah telah bertumpah untuk Indonesia. Ya Bapak, henti-hentinya hamba dapat mensyukuri, ya meminta semua kami yang ada di sini tetap bersyukur dan bersyukur atas nikmat yang Bapak berikan hari demi hari, yang akan Bapak berikan sepanjang hari ini. Santapan rohani, santapan jasmani tetap ada untuk kami, tak kurang sedikit pun. Bapak sertailah juga kau keluarlah keluarga kita tuh tajan dari pelosok tanah air ini, Bapak, dari Sabang sampai Merauke. Kau Bapak bagi kami para anak dan piatu, dan kau ada pelindung bagi kami kaum janda. Berikanlah apa yang dibutuhkan, apa yang mereka perlukan. Ya Bapak, juga Engkau sertai mereka yang tertimpa dengan musibah. Begitu banyak musibah terjadi. Selamatkan anak-anak-Mu, selamatkan saudara-saudara kami, Bapak. Ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah dosa-dosa kami, Bapak. Terimalah senantiasa persembahan kami. Bapak, kami ingin mempersembahkan persembahan padamu. Kiranya Kau mau mendengarkan. Kalau ini adalah jeritan hati. Kunaikan syukurku. Dari yang Kau beri, hatinya kasih dan rahmat-Mu selalu
besar setia di dalam panjang besar setia di dalam kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Putra Yesus Kristus berdoa, memohon dan bersyukur. Amin. Immanuel. Makasih. Sungguh besar setiamu Tuhanku. Seringkali kami tidak setia. Engkau tetap Allah yang setia pada saat kami datang, merendahkan diri dan mengaku dosa-dosa kami. Kami sadar Tuhan masih banyak kedagingan kami. Kami datang merendahkan diri, singkapkan firman-Mu ya dan amin. Engkau mengatakan berbahagialah orang yang suci hatinya, tulus. Ajar kami Roh Kudus, tulus, tidak minta pamrih, tidak minta apapun juga Tuhan dari apa yang kami lakukan buat orang-orang lain. Tuhan mari singkapkan. Kami mau bereskan hari demi hari. Supaya janji-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Allah Roh Kudus hari-hari ini, we beg you. We beg you Holy Spirit. Sungguh kami membutuhkan Engkau. Perlindungan untuk anak cucu kami. Di hari-hari yang semakin sukar dan semakin jahat. Hanya perlindungan dari-Mu saja Tuhan. Hanya pengurapan dari-Mu saja. Begitu banyak nabi-nabi palsu di luar sana. Tuhan, mari pada saat ini juga Tuhan. Hanya dalam pengurapan-Mu saja. Kami tidak perlu guru lagi. Karena pengurapan-Mu saja yang akan menjadi guru kami. Berikan kami roh yang membedakan. Beri sensitivitas kami Tuhan. Biarlah kami menyembah di dalam roh dan kebenaran. Roh kami yang berdoa. Yang berbisa bahasa roh. Berbicara bahasa roh. Tapi kebenaran. Kami melakukan kebenaran Tuhan. Oh Tuhanku, mari pada saat ini Allah Roh Kudus. Silahkan beracara untuk acara-acara kami di Natal. Bukan hanya tradisi kami. Musim selalu berganti. Biarlah di musim-musim ini Tuhan. Kami akan memberitakan menjadi terang Tuhan sehingga dunia yang sudah tidak tahu melakukan apa lagi. Sudah buntu. Orang paling pintar di dunia sudah tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Tapi kami akan bangkit karena terang dunia ada di hati kami. Kami akan bangkit dan dunia akan melihat itulah jawaban. Orang-orang yang Kristen, orang Kristen yang mencintai Tuhan. Bukan hanya takut akan Tuhan akan bangkit. Dan mereka akan datang berduyun-duyun Tuhan. Mereka akan datang berduyun-duyun. Tuhan kepada terang-Mu. Dan kami berjanji semua kemuliaan akan menjadi milik Engkau. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Saya minta Pak El Herito menutup doa ini. Silahkan Pak Herito. Mari Bapak Ibu kita masuk ke doa berkat. Bapa kami di surga, kami sungguh sangat bahagia. Kami percaya Engkau Bapa yang selalu bersama dengan kami. Seperti firman yang telah disampaikan. Ampuni atas segala dosa kesalahan kami ya Bapa, dan biarlah kasih-Mu memimpin kami. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat Tuhan. Biarlah berkat damai sejahtera, keagungan, kasih dan damai sejahtera Bapa di surga, persekutuan yang manis dengan putranya yang kudus Tuhan dan juru selamat kita Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis kita dengan Roh Kudus, menyertai kita semua mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Semua yang telah menerima berkat Tuhan kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Pastor, what happened aya naon, Pastor? Kenapa? What happened aya naon? Enggak ada apa-apa.
kasih Pak Tito, kasih Pak Tani, Bu Yaya. Semuanya. Buat Terima kasih, Pastor Eko. semuanya. Terima kasih,